Makasih Wadil. Selepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini, trending hari ini ya. Trending budaya terkini. Kemudian yang viral-viral hari ini itu kebanyakan dari teknologi ya, contohnya ini handphone. Merosot bener perilaku, aturan-aturan, akhlak, nilai dan moral masyarakat hari ini merosot betul. Mengalami dekonstruksi moral orang ini. Ya, betul, benar ya. Nah, kalau pepatah orang tua dulu mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, itu cocok kalau dulu. Tapi saat ini, apakah ini cocok Pak Fadil? Dengan tema yang ingin saya song-song ini ya, saya ajukan ini Pak Fadil, adalah sosmedmu adalah mulutmu, mulutmu ini adalah harimaumu. Gitu. Itu tema yang sebenarnya bagus, tapi saya tidak begitu suka. Bukan tidak begitu suka sih, artinya kurang tepat saja. Karena kenapa? Tema itu dari sosial media itu menjadi mulutmu, dan mulutmu adalah harimaumu. Mungkin lebih tepatnya tanganmu adalah sosial media dan mulutmu adalah harimaumu. Karena kenapa? Sosial media yang kita sering gunakan itu mulai dari tangan, bukan dari mulut. Seperti itu. Oh, kurang cocok ya? Kurang cocok Karena tangan. karena yang dimulai Diawali. karena yang dimulai di sosial media itu dari awal itu adalah tangan. Ya. Kalau semisal contoh orang itu trending, orang itu viral gara-gara menghasut, menghujat ya. Kan banyak itu video pendek Ya banyak. menghujat entah siapalah, mungkin Bapak Fadil bisa berikan contoh, kan menghujat itu. Ya. Itu kan dimulai dari video Bapak Fadil, gambar yang berjalan itu Bapak Fadil. Betul. Tapi mulanya video itu diupload bukan dari mulut, tapi dari tangan. Jadi tangan itu ketika udah main yang namanya Android atau sebagainya, itu harus hati-hati. Kalau dikatakan beri contoh, bisa cari sendiri di sosial media. Karena kenapa? Kalau saya berikan contoh secara langsung, takutnya orang tersebut tersinggung dan sebagainya. Gitu. Yang kejadian dengan PT itu Wadil, Nah, itu dengan PT Timah yang benar-benar viral hari ini, itu yang kemudian dipecat atau belum, saya masih belum paham. itu sebenarnya yang kayak gitu itu kan mungkin dari gabutnya gitu ya. Karena dia udah merasa kaya, udah merasa sombong dan sebagainya, dia menghina BPJS. Kan? Maksudnya menghina BPJS? Karena dia udah masuk, mungkin BPJS-nya dia itu mandiri, dan kita masih menggunakan BPJS dari pemerintah, artinya gratisan lah, honorer gitu ya. Ya. Iya. Nah, jadi dia katakan kalau kita itu ke rumah sakit itu masih ngantri, sedangkan dia karena BPJS mandiri itu mungkin sudah masuk dalam kategori prioritas. Berarti menghujat itu apa Pak? Kalau dikatakan menghujat gak apa-apa atau enggaknya, ini dalam kategori apa dulu ini? Kayak BPJS ngantri ya, gitu itu. Ini sebenarnya tidak baik sih, karena kenapa? Dia menghujatnya kan di sosmed. Jadi yang tersakiti itu jutaan orang. Kata pepatah, ada yang mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata-kata bisa menyakiti
jutaan orang atau menembus kepala jutaan orang. Itu hanya satu kata-kata, apalagi ribuan kata gitu kan. Bisa terguncang mungkin dunia ini. Oh iya iya Gitu. iya. Terguncang kayak gempa gitu ya. Betul. Nah, itu Pak Fadil, apa namanya? Kalau menghujat itu kan termasuk tanggapan, komentar kepada orang lain. Iya. Apakah Anda salah juga menghujat itu kepada orang lain? Apa dengan cara ada cara lain atau dengan gimana Pak Fadil? Kalau mau Agar menghujat itu boleh? sebenarnya kalau menghujat sendiri itu dilarang ya. Tapi kalau kita mau mengkritisi Nah, itu mungkin ada aturannya. Karena saya bukan orang-orang yang suka politik dan sebagainya, itu mungkin ada aturannya. Gitu. nah, Kita karena sekarang udah zamannya sosial media, mungkin kita cari dulu aturan mengkritisi pemerintah atau bagaimananya itu, kita cari dulu referensi-referensi yang cocok, cari sumber yang terpercaya gitu. terus apa bedanya Pak Fadil? Kita mengkritik, kita menghujat di media sosial dengan dunia nyata atau fakta yang ada di masyarakat itu. Kalau hanya menghujat depan mata kita, yang terlihat, yang tersakiti hanya satu orang, mungkin dan keluarganya. Tapi kalau kita menghujat di sosial media, ribuan orang itu pasti tahu sifat kita, gitu. Jadi awalnya kita udah punya niat bagus di sosial media, itu kita udah tercemar nama baik kita, gitu. Ujung-ujungnya pasti apa? Pasti klarifikasi. Klarifikasi, ujung-ujung Dari dia menghujat di mencemarkan sosial nama media. baik itu. Iya, dia mencemarkan nama baik seseorang atau nama baik perusahaan. Nah, dia sudah ini kan, sudah dipanggil dengan perusahaannya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Dia mengatakan di sosmed dan dia harus klarifikasi juga di sosial media. Tuh, kalau tidak ada klarifikasi, orang-orang kan tidak bakal tahu. Zaman sekarang zaman sosmed, gitu. Itu tahap, mungkin orang banyak yang belum paham dengan tahap cara-cara ataupun langkah di sosial media ini Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil bisa memberikan tips untuk melakukan hal-hal yang baik berkenaan dengan sosial media ini. Jadi cara untuk menggunakan sosial media, kalau pandangan saya itu cuman ada beberapa sih, gitu. Mungkin bisa dilihat dari sumber-sumber yang lain gitu. Kalau pandangan saya yang pertama itu manfaatkan sosial media dengan baik. Contohnya kita share ceramah-ceramah Ustadz gitu. Terus kita upload potongan-potongan gitu. Dan itu pun itu harus ada sumbernya. Kita tidak bisa ngambil dari akun ini, sumbernya tidak disebutkan. Itu namanya mencuri hak orang juga. Jadi untuk sosmed itu sangat bahaya. Yang kedua, manfaatkan sosmedmu untuk mendapat apa? Mendapat uang. Yang kedua. Yang ketiga, manfaat sosmed itu cepat untuk mendapatkan informasi. Itu tipsnya, itu langkah-langkahnya itu. Iya, langkah-langkahnya dari saya itu cuma 3. Yang pertama itu manfaatkan sosial medianya dengan baik. Yang kedua itu manfaatkan sosial medianya untuk mencari rezeki. Yang ketiga itu cepat untuk mendapatkan informasi. Terus kemudian Pak Fadil, apa sih keinginan mereka itu kok tiba-tiba ingin menghujat, kemudian taruh di buat video, diupload di status. Kira-kira apa sih keinginan mereka itu Pak Fadil? Sebenarnya keinginan mereka itu saya juga kurang tahu ya kalau bahas masalah keinginan. Tetapi ketika sudah dia upload ke sosial media, dia tidak akan menyangka kalau video itu bakal setrending ini atau sebanyak ini viewsnya. Ujung-ujungnya banyak orang tersakiti. Maka manfaatkan sosial medianya dengan baik saja. Pada intinya itu. Berarti kan dia kan sebenarnya nggak mau ini ya, asal buat video aja dia. Kadang ada yang asal buat, kadang ada yang niat. Oh, ada yang niat juga. Iya. Tiba-tiba
hasilnya tidak menyangka ya. Tidak menyangka dengan hasil yang terjadi di sosmed. Kemudian setelah terjadi itu baru minta maaf. Ketika kalau yang tidak nyangka atau tidak niat itu pasti ujung-ujungnya klarifikasi. Tapi kalau dia emang niat dari awal kan pasti ada dari hak-hak yang ini yang berkewajiban untuk menangani hal-hal itu mungkin ditelusuri dulu. Ini niat atau memang tidak sengaja atau sebagaimana gitu. Jadi harus kita pahami dulu ya. Iya, pahami dulu. Pahami dulu dan manfaatkan sebaik mungkin itu sosial media. Manfaatkan sebaik mungkin sosial media. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ya, Ya, sama-sama. semoga ini bermanfaat kepada seluruh penonton. Apakah mungkin ada tambahan lagi Pak Fadil? Mungkin udah cukup. Pada intinya sosial mediamu adalah uangmu, maka manfaatkan sosial media dengan baik. Manfaatkan sosial media dengan baik agar menghasilkan uang dan bermanfaat ya kepada para penonton. Terima kasih ya, kami akhiri, semoga bermanfaat. Poin terakhir adalah manfaatkan media sosialnya ya, jangan sembarang jangan sembarang menghujat, berkomentar yang negatif. Boleh berkomentar asal Hal-hal yang baik. Dengan ya hal-hal yang baik dengan standar yang mematuhi aturan. Ya, terima kasih. Semoga kita diberikan keselamatan terus dalam bersosial media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.